Untuk menuju yang disebut keadilan sosial, peran tiap person lebih besar dari peran negara. Sementara dalam komunisme, peran negaranya lebih gede daripada peran privatnya. Dalam lapisan seperti itu, pembicaraan tentang ateisme dan agnostisme itu makin memperumit masalah gitu. Sesuatu yang nggak berhubungan dihubung-hubungin gitu. Karena komunisme ini nggak ada hubungannya dengan ateisme dan agnostisme. Ini ada hal yang menarik nih, gitu, lahirnya komunisme gitu. Ini konon katanya loh ya, ini konon, cerita konon gitu ya. Di ketika Perang Dunia Pertama, ada sekelompok seniman ngumpul nih gitu. Mereka menamakan dirinya Dada, disebut Dadaisme. Mereka memprotes, dunia ini banyak filsafat, banyak pengetahuan, banyak religi. Kok perang sih? Kok masih ada Perang Dunia Pertama? Terus kemana tuh? Filsafat kemana tuh? Agama kemana tuh? Seni? Mereka anggap semuanya omong kosong gitu loh. Segalanya, ternyata manusia liar sekali nih gitu loh. Bahwa apa yang dicapai manusia sampai titik di awal Perang Dunia Pertama tuh nggak ada nilainya. Para seniman memberontak nih terhadap sikap-sikap seperti ini. Ceritanya, mitosnya, gosipnya. Mohon saya dibenerin kalau saya keliru. Di situ ada panggung teater ya. Kelompok Dada ini memanggungkan satu konsep teater tentang Dadaisme. Konon katanya didengerin oleh seseorang nih, namanya KM atau L gitu ya. Pikiran-pikiran Dada itu kemudian terserap menjadi pemikiran yang mencoba mencari jawaban. Kenapa sih manusia ini ribut terus? Kenapa sih negara ini berisik terus? Ada satu orang nih yang berpikir agak-agak aneh gitu ya. Ini masalah karena manusia berkelas-kelas gitu. Ada kelas rakyat, ada kelas tengah, ada kelas elit, ada borjuis, ada proletar, ada kelas menengah yang nggak jelas gitu. Pemikiran tentang satu kelas ini menghantui diri orang ini. Saya nggak susah sebut nama, mungkin kita bisa cari referensinya. Orang ini berpikir jika hanya ada satu kelas, maka seluruh persoalan selesai. Gimana caranya? Kok satu masyarakat cuma satu kelas gitu? Oh, kalau gitu kalau satu kelas, ya semua ya buruh dong. Ya semua petani dong. Ya semua pekebun dan nelayan dong. Bahwa stratifikasi sosial tidak dibentuk oleh kelompok-kelompok elit, tapi oleh pemikiran-pemikiran yang egaliter gitu loh. Nah ini masih pada tahapan cara berpikir yang sosialis ya. Negeri-negeri yang sosialis itu cenderung menginginkan satu masyarakat yang hanya ada pada satu range kelas yang dekat gitu. Tidak ada perbedaan-perbedaan kelas yang jauh gitu. Pengertiannya bahwa dasarnya adalah keadilan sosial dan inklusivitas. Orang yang cenderung sangat suka dengan keadilan sosial, orang yang sangat cenderung dengan inklusivitas, itu pasti di dalam benaknya itu sosialis sekali gitu ya. Itu berkembang lebih lanjut, kalau cuma satu kelas, terus apalagi yang cuma satu gitu. Ternyata penguasaan modal. Nah, disinilah pemikiran tentang komunal gitu. Bahwa sumber daya modal, terutama misalnya yang kita rasakan adalah tanah ya, hak milik landlord gitu ya. Orang miskin karena ada sebagian orang punya tanah yang gede, sebagian orang punya tanah yang kecil gitu. Tanah sebagai faktor produksi tidak dianggap sebagai hak privat. Nah, pemikiran untuk menyatukan semua modal dalam satu bentuk modal kolektif yang dikelola oleh negara, inilah yang merupakan cikal bakal dari pemikiran komunisme. Jadi tata kelola modal kolektif, itulah komunisme. Modal negara, apapun modalnya, dianggap modal bersama. Sumber daya bersama. Kepemilikan tanah tidak ada kepemilikan privat, tapi kepemilikan yang dikelola oleh negara dan didistribusikan untuk keadilan sosial. Itu pemikiran dasar komunisme tuh gitu. Hanya saja ada satu hal yang menjadi dilema gitu. Bahwa kelas-kelas dalam masyarakat itu terbentuk, salah satunya itu yang sering disebut orang candu gitu. Kaum komunisme sering menganggap bahwa agama itu adalah candu. Karena bagaimanapun juga apa yang kita sebut dengan tata kelola masyarakat, tata kelola nilai atau bentuk stratifikasi masyarakat didasarkan pada elitisasi agama, itu membentuk kelas. Dalam kasus Eropa, di masa lalu Eropa, dalam tanda kurung pendeta itu punya hak yang lebih tinggi dari raja loh ya. Dia bisa ngatur dan itu sampai ke tingkat paling bawah. Dia bisa mempengaruhi raja dan seterusnya. Dan raja-raja di kawasan Eropa
Eropa, raja-raja ini selain dia raja, dia juga punya kekuatan-kekuatan yang berhubungan dengan politik religius ya gitu. Nah itu yang menjadi bola panas tuh dalam pemikiran-pemikiran komunisme, pemikiran tentang single class, pemikiran tentang modal bersama, tentang keadilan sosial, tentang bagaimana tata kelola akses terhadap hasil-hasil pembangunan. Inilah yang menjadi dasar pikiran orang itu. Saya tidak menyebut nama, karena akan ada Hegel, akan ada Karl Marx, akan Lenin dan Stalin dan seterusnya. Kita nggak bicara tentang ketokohan mereka, kita nggak bicara tentang Fidel Castro, Che Guevara, kita nggak bicara itu. Tapi kita bicara grand teorinya, bahwa ada satu keyakinan pada sekelompok orang bahwa keadilan sosial adalah pondasi paling tinggi dari kemanusiaan. Untuk mencapai itu harus satu kelas. Tidak boleh ada 2 atau 3 kelas. Untuk mencapai itu, maka modal itu harus menjadi modal kolektif dan dikelola negara. Untuk mencapai itu harus ada distribusi kekayaan negara dengan setengah paksaan terhadap hak-hak privat, atau bahkan hak privat itu dihapuskan sama sekali. Bahwa untuk mencapai itu, peranan religi itu dikurangi sampai pada hanya pada tahapan milik-milik di dalam kepribadian saja, tidak terkolektif dalam bentuk yang menyeluruh. Inilah yang mungkin menurut saya, inilah komunisme. Gitu. Sebagian orang komunisme menarik gitu kan ya, karena mungkin saja karena kantongnya tipis gitu kan. Kalau orang kantong tipis demen nih bagi-bagi duit kan gitu, bagi-bagi harta, bagi-bagi tanah, senang sekali nih orang-orang dalam tanda kurung, mohon maaf, jika kita pemalas, kita tidak punya etos kerja, pemikiran untuk dibagi tanah, dibagi duit, dibagi modal itu menyenangkan sekali. Tapi bagi sekelompok orang yang punya etos kerja, kelompok orang yang tidak takut dengan kompetisi, sekelompok orang yang punya ambisi-ambisi yang terukur gitu ya. Mereka akan bilang bahwa nonsens tuh yang disebut satu kelas, tetap akan ada stratifikasi kelas, tetap ada perbedaan kelas. Nggak bisa juga orang yang kerja keras dengan pemalas itu hasilnya sama. Nah ini menghasilkan antitesis dari komunis itu sendiri. Liberalisme bahwa untuk menuju yang disebut keadilan sosial, peran tiap person lebih besar dari peran negara. Sementara dalam komunisme peran negaranya lebih gede daripada peran privatnya. Di pihak lain peran privatnya lebih gede dari peran negara. Nah, di mana titik tengahnya tuh? Di mana titik balance-nya itu gitu. Nah, pendiri negara kita melihat bahwa titik balance-nya itu harus ada pemahaman ideologi yang tidak ke barat, tidak ke timur, tidak ke utara, tidak ke selatan gitu. Bukan barat timur aja ya, ada utara selatan nih. Bahwa salah satu yang dihasilkan oleh kita adalah Pancasila. Pancasila adalah karya besar ya bangsa kita yang kita bisa jadikan sebagai rumah untuk siapapun gitu ya. Pemikiran komunisme pada anak-anak muda yang sekarang itu menurut saya ya nggak relevan, bukan nggak relevan. Mungkin lebih dipengaruhi oleh stigmatisasi bahwa orang kaya itu jahat, bahwa orang yang punya duit itu pasti semena-mena. Ini pemikiran-pemikiran yang menurut saya tidak pada tempatnya. Juga sebaliknya, ada orang yang mikir bahwa kalau nggak bebas ya percuma, buat apa hidup? Gue mau sebebas-bebasnya, gue mau semau-maunya. Selama gue nggak ngerugiin orang, untung gua gede nggak masalah. Nah, kita mencari titik tengah itu loh. Pancasila adalah titik tengah itu. Titik sangat krusial pada Pancasila itu ada pada sila kelima, keadilan sosial, dan yang keempat nih, musyawarah dan mufakat nih. Bagaimana kita menentukan kebijakan publik di antara dua benda itu, dua sisi itu. Antara sisi yang privat, ada sisi yang kolektif dan kenegaraan. Nah, disinilah sebetulnya dilema juga buat bangsa kita gitu. Dan dalam perjalanan sejarah kita gitu ke depan gitu ya. Ketika Uni Soviet rubuh, Yugoslavia rubuh, hanya tersisa Cina yang komunis gitu. Pemahaman-pemahaman yang liberal dan pemahaman-pemahaman yang lebih privat tuh menjadi lebih luas ya gitu. Tapi dunia itu kan siklus gitu kan. Ada hilang, ada riak. Gitu. Saya tidak berkata ada kebangkitan sosialisme atau kebangkitan komunisme secara begini dan begitu. Tapi sejarah selalu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu berulang. History repeat itself. We must learn from history that history can repeat itself. Dunia sekarang lebih cenderung ke privat, one time, another time, dunia akan lebih sosialis. Dan hari ini di tahun 2022, benturan keras itu kita bisa lihat di Ukraina ya. Ya. Bagaimana benturan itu gitu ya. Bagaimana benturan antara cara berpikir yang sosialis dan cara berpikir yang susah sekali menyebut kapitalis liberalis, nggak gitu juga.
Ada kegamangan dunia. Dunia menuntut keadilan sosial, tapi dunia juga bingung bagaimana kita menciptakan keadilan sosial tanpa mengorbankan hak-hak privat dan juga tanpa mengorbankan kekuatan masyarakat sebagai subjek dan objek yang penting dari keadilan sosial. Nah, itulah perspektif kita yang harus kita pegang terhadap komunisme. Komunisme itu bukan orang bawa parang, bukan orang bawa pacul, dan anti komunisme itu bukan ini dan itu. Tapi komunisme ada pikiran-pikiran yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan harus didasarkan pada realitas. Jadi bukan sebuah imajinasi, bukan sekedar hayalan, tapi dia betul-betul dipelajari sebagai sebuah realitas dan bagaimana dia berhubungan dengan realitas yang ada. Kalau hari ini kalau kita sebut negara kita negara apa ya, mau nggak mau ya karena polarnya adalah individual dan privat. Hari ini keadilan sosial tidak terasa di negeri kita ya. Ya gimana ya? Ya, kondisi memang begitu gitu. Kita lebih dalam keadaan seperti negara kita mungkin lebih butuh hawa-hawa sosialis tapi tidak komunis gitu. Mendekati hawa-hawa keadilan sosial dengan melalui alat-alat pemerataan pembangunan tapi tidak menganggap orang kaya itu jahat. Ingin mengadakan keadilan sosial tapi tidak memberikan kemanjaan terhadap pemalas dengan subsidi. Ini yang mungkin kita harus bangun pelan-pelan sekali gitu. Nah, dalam lapisan seperti itu pembicaraan tentang ateisme dan agnotisme itu makin memperumit masalah gitu. Sesuatu yang nggak berhubungan dihubung-hubungin gitu. Karena komunisme ini nggak ada hubungannya dengan ateisme dan agnotisme. Komunisme adalah tata kelola modal dan sumber daya. Itu beda banget gitu ya. Saya juga bingung kenapa kok kemudian mudah sekali menghubungkan hal ini dan hal itu gitu ya. Ada akar masalah yang pokok nih gitu. Kenapa kita cenderung untuk bukan menyalahartikan, menghubungkan begitu saja antara ateisme dan komunisme. Nggak gitu juga gitu. Hubungan itu tidak sesederhana itu. Hubungan-hubungan seperti itu perlu kita pelajari. Agar kita tidak terjebak untuk menganggap jelek sesuatu, mendewakan sesuatu yang nggak relevan juga dengan kita sekarang. Nah, mungkin buat generasi setelah generasi Z yang sekarang, generasi masa depan tuh punya peluang besar sekali untuk bisa mempelajari di mana titik imbang antara privat dan kolektivisme. Di mana titik imbang antara kepribadian dalam konteks ateisme dan agnotisme dan peran religi dalam menjaga masyarakat, menjaga nilai-nilai moral dan perilaku dalam masyarakat. Nah, generasi masa depan tuh punya kemampuan dan kapasiti yang besar sekali. Nah, makanya generasi masa depan itu akan punya istilah reinventing, menemukan kembali, reconstructing, mengkonstruksi kembali, dan seterusnya. Nah, ini komunisme, ateisme, agnotisme, religiusitas dalam konteks keindonesiaan, semua dikelola oleh Pancasila. Kira-kira demikian. Sampai jumpa di jurnal Hendra berikutnya. Kita akan bicara lebih jauh lagi tentang hal-hal yang hangat-hangat sedap ini. Terima kasih.